Hai guys, selamat datang di Cius Film ya. Kali ini saya akan menciuskan sebuah film yang cukup menarik untuk Anda. Tapi seperti biasa, sebelum itu, teman-teman support channel ini ya dengan cara klik like dan subscribe. Jangan lupa bagikan supaya kita sama-sama bisa menghibur teman-teman yang lainnya. Yuk, mari kita langsung saja check out filmnya. Film dimulai di sebuah kota besar, di mana ada seorang pria bernama Jeff, yang merupakan seorang driver taksi online dari perusahaan bernama Ulif. Hari ini adalah hari pertama Jeff menjadi driver taksi online. Dan karena dia baik dan tidak sombong, dia suka membantu orang-orang di luar dari peraturan perusahaan. Tapi di sisi lain, Jeff suka bertemu dengan ketidakkeberuntungan, terutama dikeluarkan dari sebuah perusahaan swasta bulan lalu, dan gak mendapatkan kesempatan untuk bekerja kantoran lagi. Jadi itulah kenapa dia memutuskan untuk bekerja sebagai driver taksi online sebagai gantinya. Kadang-kadang, Jeff suka ketemuan sama ibunya di sebuah coffee shop, di mana si ibu suka memberinya minuman jus sehat, supaya kondisi Jeff tetap sehat dan bugar. Karena si ibu belum mengetahui Jeff udah dikeluarkan dari perusahaan swasta, si ibu bertanya bagaimana pekerjaannya, yang diungkapkan Jeff secara sulit kalau dia udah dikeluarkan dari perusahaan. Karena pada saat itu perusahaan melakukan PHK, dan karena Jeff adalah karyawan baru, dia pun kena imbas dari PHK itu. Tapi dia memberitahu kalau dia udah menjadi driver taksi online. Namun si ibu melihat kalau menjadi driver taksi online itu bukan benar-benar sebuah pekerjaan. Dan berada di kantoran, itu baru benar-benar sebuah pekerjaan. Pernyataan itu kurang disetujui Jeff dengan perasaan kesal. Jadi dia permisi untuk narik penumpang lagi. Dan akhirnya si ibu pun merasa gak enak, udah mengucapkan sesuatu yang menyakitkan hati Jeff. Tapi Jeff masih ada seseorang yang mau menerima situasi dan kondisi kehidupannya, yaitu pacarnya bernama Samantha, di mana mereka udah tinggal bersama dalam satu rumah. Esok harinya, ketika mengantar penumpang seperti biasa, Jeff mengobrol dengan penumpang, itu yang membicarakan tentang traveling dengan santai. Namun kesantaian itu segera berubah menjadi kemarahan, di saat mobil Jeff tiba-tiba menjadi mogok. Jadi Jeff mencoba untuk memeriksa kondisi mobilnya, dan gak mengetahui apa yang harus dia lakukan. Ditambah si penumpang yang menjadi marah-marah, karena dia mau meeting sama seseorang yang penting. Oleh karena itu dia mengancam akan memberikan bintang 0, yang membuat Jeff menjadi ketakutan. Jadi dia memberikan duit dari biaya taksinya ke si penumpang, tapi dia diminta untuk jangan memberikan bintang 0. Karena Jeff menginginkan pekerjaan driver taksi online. Ini disetujui si penumpang. Dan akhirnya dia pun pergi dengan marah-marah terhadap mobilnya yang butut. Ini membuat seorang gelandangan bernama Harry bertanya apakah Jeff butuh bantuan. Oleh karena itu, dia meminta bantuannya Harry untuk meminggirkan mobilnya. Dan Jeff pun mengucapkan terima kasih. Namun Harry gak mau pergi sambil senyum-senyum, karena dia mengharapkan bantuannya Jeff seperti duit. Tapi dia mengaku udah memberikan semua duitnya ke si penumpang sebelumnya. Dan akhirnya Harry pun merasa kecewa. Setelah memberitahu masalah mobilnya ke Samantha, Jeff bilang kalau dia belum bisa untuk menjadi driver taksi online dulu, karena dia harus membetulkan mobilnya dengan biaya 15 juta rupiah. Dan dia gak punya duit untuk itu. Namun Samantha merasa santai akan itu, yang dianggap Jeff kalau Samantha gak ngerti. Jadi Jeff menjelaskan jika misalkan dia gak kerja, dia gak akan bisa membayar biaya sewa rumahnya. Dan akhirnya mereka pun akan ditendang keluar dari rumah. Jika misalkan itu terjadi, Jeff dan Samantha gak bisa hidup bersama lagi. Dan Jeff terpaksa harus balik ke rumah ibunya. Tapi Jeff akan berusaha untuk gak tinggal bersama ibunya karena alasan gengsi.
Oleh karena itu pada akhirnya, Jeff berpikir kalau dia dan Samantha akan putus. Dan akhirnya Jeff pun akan menjadi gembel. Dia juga berpikir kalau hidupnya terus-terusan mengalami kesialan. Sampai dia menduga-duga kalau dia lagi dikutuk. Yang membuat Samantha menjadi ketawa. Karena dia melihat Jeff yang terlalu lebay. Memikirkan yang negatif-negatif. Jadi untuk membangkitkan moodnya Jeff, Samantha memberitahu kalau dia ada teman India dari kantornya yang mau pergi ke kampung halaman di negaranya selama 3 bulan. Oleh karena itu, si teman menitipkan kunci mobilnya ke Samantha. Dan mobilnya termasuk yang mantap punya. Jadi, Samantha meminjamkan mobilnya ke Jeff untuk dia pakai. Sambil dia menunggu mobil lamanya selesai diperbaiki. Dan akhirnya mereka pun tukeran don. Alhasil Jeff menjadi semangat lagi menjadi driver taksi online. Lalu setelah menyalakan mobilnya dengan sistem pencet, dia pun bisa memulai pekerjaannya lagi. Di tengah perjalanan mengantarkan penumpang, Jeff bertemu dengan si gelandangan Harry lagi, di persimpangan yang sama seperti kemarin. Di mana Jeff mengucapkan terima kasih lagi udah pernah membantunya. Oleh karena itu Jeff memberikan sedikit duit untuk Harry, dan akhirnya dia pun memberikan hormat, sambil mengucapkan terima kasih. Setelah menurunkan penumpang di lokasi tujuannya, Jeff melihat duit si penumpang yang ketinggalan. Tapi dia mengaku kalau itu bukan duitnya, yang membuat Jeff menjadi heran. Jadi dia pun mengambil duit itu untuk menjadi miliknya. Ini membuat dia merasa senang setelah mendapatkan duit itu karena itu adalah keberuntungan yang dia rasakan setelah gak merasakannya dalam waktu yang lama. Namun dia merasa ketakutan di saat yang bersamaan dengan keberuntungan itu yang akan berakhir sebelum dia menyadarinya. Tapi Samantha meminta Jeff untuk santai dan menyemangatinya untuk terus menjalani kehidupan dengan baik-baik. Esok harinya, Jeff bertemu lagi dengan Harry secara kebetulan ketika mengantarkan penumpang, di mana Harry lagi berpindah tempat untuk mengemis. Oleh karena itu, Jeff memberinya makanan dan minuman untuk Harry. Dan akhirnya dia pun merasa senang. Setelah Jeff menurunkan penumpang beserta tasnya, Jeff melihat tasnya, si penumpang satunya lagi yang ketinggalan. Namun dia mengaku kalau itu bukan miliknya. Dan akhirnya Jeff pun lagi-lagi menjadi heran. Ternyata tas itu berisi banyak makanan dan minuman. Yang membuat dia menjadi bingung. Dari mana asal makanan dan minuman itu? Menganggap itu sebagai keberuntungan lagi yang dia dapatkan. Tapi dia menjadi penasaran untuk mengetahui bagaimana dia bisa mendapatkan keberuntungannya. Esok harinya, sebelum berangkat kerja, Jeff bertanya mau titip beli apa. Yang dijawab Samantha kalau dia mau sepasang sepatu lari. Karena punyanya yang sekarang udah mulai rusak. Jadi Jeff mengambil itu untuk dia kasih ke Harry. Dan setelah Jeff balik ke rumah, Samantha dikagetkan dengan banyak kotak sepatu yang dibawa Jeff. Oleh karena itu Samantha bertanya kenapa membeli begitu banyak. Yang dijawab Jeff kalau dia gak membelinya. Melainkan menemukannya di belakang mobil. Tapi di samping itu, dia merasa udah mengetahui kenapa keberuntungan itu bisa datang, yaitu berkat si gelandangan Harry. Jeff merasa entah kenapa setiap kali dia memberikan sesuatu ke Harry, sesuatu itu kembali ke dirinya 10 kali lipat. Jadi misalkan dia memberikan duit 100.000, dia akan mendapatkan duit 1 juta. Dan ketika dia memberikan makanan ke Harry, Jeff akan mendapatkan makanan itu 10 kali lipat. Oleh karena itu, dia bisa menyimpulkan kalau ini adalah keberuntungan yang sakti. Dan akhirnya Samantha pun berpikir untuk terus lanjut memanfaatkan keberuntungan ini. Di saat mereka meminum minuman mantap, Jeff teringat kalau minuman mantap itu cuma ada satu di Indoapril langganannya. Jadi dia kepikiran untuk menggandakan minuman mantap itu dengan memberikannya ke Harry. Dan akhirnya Jeff pun mendapatkan 10 botol minuman mantapnya. Begitu juga jam tangan mantap dan perhiasan mantap.
Alhasil Jeff dan Samantha bisa makan enak di restoran. Dan ketika mereka membicarakan tentang masa depan, Samantha kepikiran untuk memberikan duit ke Harry, supaya duit itu bisa mereka dapatkan 10 kali lipat. Ini disetujui Jeff, oleh karena itu dia memberikan duit 15 juta ke Harry. Lalu Jeff meminta untuk jangan memberitahu siapa-siapa tentang duit itu. Dan akhirnya Harry pun menjadi senyum-senyum. Awalnya Samantha gak terlalu berekspektasi bisa mendapatkan duit 10 kali lipat dari 15 juta, tapi setelah Jeff menunjukkan sebuah kantong, secara diam-diam, ternyata duit 10 kali lipat. Itu dengan jumlah 150 juta beneran didapat. Dan akhirnya mereka pun cengar-cengir. Ini membuat Samantha menjadi tergiur untuk segera menggandakan duit lagi. Namun setelah Jeff pikir-pikir, dia merasa ragu untuk memberikan duit yang banyak lagi untuk Harry. Karena Jeff merasa mereka terlalu terburu-buru untuk bisa mendapatkan duit yang lebih banyak lagi. Tapi karena dia gak mau membuat cueknya menjadi kesal, Jeff pun menyetujui permintaannya. Namun ketika mereka pergi menemui Harry, ternyata yang datang malah gelandangan lain. Jadi Jeff bertanya, di mana gelandangan yang biasa mangkal di daerah sini? Yang dijawab si gelandangan kalau dia gak tahu. Lalu di saat dia meminta sesuatu dari Jeff, dia bilang kalau si gelandangan bukan gelandangan yang Jeff cari. Dan akhirnya si gelandangan pun menjadi kesal. Ini juga membuat Samantha menjadi kesal, karena Jeff udah kehilangan gelandangan. Ajaibnya si Harry, jadi Samantha menahan duit 150 juta itu dulu untuk sementara waktu, sampai Jeff menemukan si gelandangan ajaib itu. Setelah mengalah dengan Samantha, Jeff mendapat telepon dari ibunya yang meminta untuk ketemuan di coffee shop biasa, di mana dia memberikan minuman jus seperti biasa, dan bertanya bagaimana kabarnya. Merasa gak tahan untuk menyembunyikan rahasia si gelandangan ajaib Harry, Jeff pun memutuskan untuk memberitahu hal itu ke si ibu. Tapi dia merasa kalau bukan Harry penyebab kenapa Jeff bisa mendapatkan sesuatu 10 kali lipat, melainkan sesuatu yang disebut instan karma, atau artinya balasan langsung. Dia mengetahui instan karma itu dari internet, di mana instan karma itu adalah ketika orang melakukan sesuatu yang baik ke yang lain dan sesuatu baik itu langsung kembali untuk orang baik itu. Oleh karena itu si ibu menyarankan untuk tetap menjalankan hidupnya baik-baik dan tetap berbuat baik ke semua orang. Alhasil Jeff merasa senang dengan ibunya yang udah mau mendukung pekerjaannya yang sekarang. Dan di saat dia mau narik lagi, ibunya datang untuk mengetahui bagaimana cara Jeff bekerja, jadi dia ikut bersama Jeff di mobil. Dan melihat dia yang masih mau membantu seorang gelandangan dengan memberinya minuman dan sedikit duit. Meskipun ternyata Jeff gak mendapatkan 10 kali lipat dari kedua barang itu, dia tetap ikhlas dan gak terlalu mengharapkan keajaiban 10 kali lipat. Itu tapi tidak untuk Samantha, yang menjadi marah dengan Jeff karena gak berhasil menemukan Harry. Dan Samantha mulai menunjukkan obsesinya untuk memanfaatkan si gelandangan ajaib itu. Jadi Jeff mencoba menjelaskan apa itu instan karma, yang masih mau dimengerti Samantha. Dan setelah dia mengetahui kalau Jeff udah mencari hasil keajaiban 10 kali lipatnya di tempat duduk mobil, Samantha bertanya, apakah sudah memeriksa di bagian bagasi mobil? Nah, Jeff mengaku belum memeriksanya. Oleh karena itu, mereka pergi memeriksa bagasi mobil, yang ternyata keajaiban 10 kali lipat itu muncul di sana. Dan akhirnya Samantha pun tersenyum. Esok harinya, Jeff mendapatkan keajaiban 10 kali lipat lagi setelah dia memberikan permen karet ke seorang penumpang, di mana Jeff mendapatkan 10 permen karet di tempat duduk belakang mobil. Ini bisa disimpulkan Jeff dan Samantha kalau keajaiban 10 kali lipat itu bukan karena Harry si gelandangan ajaib, melainkan karena Jeff sendiri
yang memberikan sesuatu ke siapa aja. Suatu hari setelah mobil miliknya udah selesai dibetulkan, Jeff kembali memakai mobil itu lagi dan mendapat penumpang wanita yang ternyata gak beres di malam hari. Apalagi dia mempunyai pistol. Jadi supaya gak kenapa-napa, Jeff pun baik-baik dengan si penumpang gak beres dengan memberikan apapun yang dia mau, termasuk duit. Dan akhirnya Jeff pun merasa ketidakberuntungan itu datang lagi ke dalam kehidupannya. Ketika Jeff mau mengambil hasil barang-barang di belakang mobilnya, Jeff menjadi kaget di saat dia mengetahui kalau dia gak mendapatkan apa-apa, mengira dia akan mendapatkan keajaiban 10 kali lipat. Itu karena itu Jeff berusaha untuk mencari apa penyebabnya dari awal sebelum dia mendapatkan keajaiban. Sampai sekarang ini. Dan setelah ditelusuri lebih detail, selama dia mengantarkan penumpang, dia menduga kuat kalau keajaiban 10 kali lipat bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena mobil temannya Samantha yang dianggap ajaib jadi. Jeff mencoba untuk melakukan tes di keesokan harinya, di mana dia memberikan duit ke seorang gelandangan, seperti biasa. Dan setelah Jeff pulang ke rumah, ternyata percobaan dia memberikan sesuatu dengan mobil temannya Samantha berhasil. Suatu hari, Jeff bertemu dengan si gelandangan Harry lagi di tempat biasanya di persimpangan. Oleh karena itu Jeff mengajak Harry untuk jalan-jalan, terutama pergi ke sebuah tempat olahraga favoritnya, di mana Jeff bertanya kenapa Harry menghilang. Setelah terakhir kali Jeff memberikan duit, Harry mengungkapkan kalau ada gelandangan jahat yang pernah melihat Jeff memberikan duit ke Harry. Lalu si gelandangan jahat itu memberitahu ke teman-temannya. Dan akhirnya Harry pun digebukin sama teman-teman si gelandangan jahat, sampai mereka merampok duitnya Harry. Alhasil Jeff menjadi marah, tapi Harry bilang kalau itu udah lewat, karena dia udah sembuh setelah mendapat perawatan gratis dari rumah sakit. Dan akhirnya dia pun bisa beraktivitas lagi. Ngerasa tergerak untuk menghentikan Harry menjadi gelandangan untuk sementara waktu, Jeff pun memberikan kunci sebuah apartemen cukup mantap dengan masa sewa 6 bulan dan juga sejumlah duit. Jadi dengan begitu, Jeff berharap Harry bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik dengan caranya sendiri. Dan akhirnya dia pun merasa terharu. Selain Harry, Jeff juga membantu seorang teman bernama Emilio yang lagi gak punya duit untuk membayar perawatan ibunya yang lagi menghadapi kanker. Dan dia memerlukan duit 1 miliaran rupiah malam ini juga. Oleh karena itu, setelah menaikkan penumpang seorang bos bernama Clint, Jeff pun memberikan tas berisi duit 1 miliaran rupiah itu ke Emilio, di mana dia sempat khawatir ketika dilihatin sama Clint. Tapi Jeff menenangkan Emilio kalau orang di belakangnya cuma penumpang biasa. Setelah menurunkan Clint dengan membantu menurunkan tasnya, Jeff pulang ke rumah, di mana Samantha udah gak sabaran untuk melihat hasil keajaiban 10 kali lipat dari Jeff. Jadi dia menunjukkan sebuah kantong. Dan akhirnya mereka pun berhasil menjadi sultan juga. Setelah membersihkan mobil ajaib dengan Samantha, Jeff mendapat telepon dari nomor gak dikenal. Dan ternyata nomor itu dari Clint yang langsung marah-marah karena Jeff udah mengambil tas berisi banyak duitnya. Oleh karena itu, klien meminta untuk mengembalikan tas duitnya, atau gak dia mengancam akan menghabisi Jeff. Ini membuat dia tentu aja menjadi heran, karena dia ingat kalau sebelumnya dia memasukkan tasnya klien ke bagasi mobil dan mengeluarkannya setelah dia turun dari mobil. Jeff juga ingat kalau bentuk tasnya mirip, tapi dia merasa yakin kalau dia gak menukarnya. Jadi dia berusaha meyakinkan klien kalau Jeff udah benar-benar memberikan tas miliknya. Namun klien memberitahu kalau tas yang dia terima gak ada duitnya. Jika misalkan Jeff gak mengembalikan tas duitnya, ada seseorang yang siap untuk dihabisi hidupnya sama Clint dan para bawahan, yaitu temannya Jeff si Emilio yang udah disekap.
Oleh karena itu, setelah mengetahui lokasi tempat sekapnya di sebuah gudang, Samantha mau pergi jauh-jauh dari Clint. Tapi Jeff meminta bantuannya untuk berusaha menyelamatkan Emilio. Namun sebelum itu, Jeff mau mencari tahu bagaimana keajaiban 10 kali lipat itu bisa terjadi. Dan menduga kalau setelah dia dan Samantha membersihkan mobil, ajaib kesaktian dari mobilnya menjadi hilang. Jadi mereka mencoba untuk menemukan sesuatu yang menarik dari dalam mobil. Sampai Jeff menemukan sebuah patung kecil di dalam sebuah kotak di luar mobil, di mana Samantha memberitahu kalau patung itu sebelumnya ada di dalam mobil. Oleh karena itu dia mengeluarkannya ketika mereka bersih mobil. Merasa penasaran dengan patung itu, mereka pun mencari tahunya di internet, di mana ternyata patung itu adalah patung dewa bernama Shani, dan beliau adalah dewa karma. Dijelaskan kalau Shani adalah dewa yang paling kuat daripada dewa yang lain, dan beliau mempunyai skin untuk menghadiahkan sesuatu dan untuk menghukum, sehingga Jeff dan Samantha bisa memastikan kalau keajaiban 10 kali lipat itu sebenarnya berkat dewa Shani. Selama ini, setelah terungkap rahasia keajaiban 10 kali lipat, Jeff dan Samantha pun pergi ke lokasi sekapannya Emilio di sebuah gudang, di mana mereka melihat gudangnya yang sepi. Sebelum disambut Clint dan beberapa bawahannya yang lagi menyekap Emilio. Gak lama setelah itu, para bawahan menyekap Jeff dan Samantha juga. Dilanjuti dengan Clint yang meminta tas duitnya. Tapi karena Jeff ketakutan kena tipu dari Clint, Jeff pun gak menuruti permintaannya begitu aja. Setelah negosiasinya Jeff dengan Clint gak menemukan titik terang, Jeff pun cepat-cepat membebaskan Samantha. Sampai mereka dikejar Clint dan para bawahan di jalanan. Namun, karena sulitnya untuk kabur, Jeff dan Samantha memutuskan untuk menyerah dengan memberikan tas duitnya, dan merasa pasrah dengan nasib mereka selanjutnya. Ternyata Clint dan para bawahan masih ada hati untuk gak menghabisi Jeff dan Samantha dengan menjauh dari mereka. Dan akhirnya mereka dan Emilio pun selamat. Esok harinya, setelah insiden itu, Jeff menjalankan harinya seperti biasa sebagai driver taksi online, di mana dia ditugaskan untuk mengantarkan seorang bos yang membawa tas berisi banyak duit lagi. Film diakhiri dengan Jeff yang membantu mengeluarkan tas si bos, dan ketika Jeff memberitahu kalau si bos ketinggalan satu tasnya lagi, dia bilang kalau itu bukan miliknya. Dan akhirnya Jeff pun kembali mendapatkan banyak duit lagi. Pastikan untuk klik subscribe lonceng dan like-nya ya. Thank you for watching.